Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Pasti alhamdulillah. Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah lancar. Ada yang sudah bolong? Terutama yang perempuan ya. Tapi jangan lupa dibayar ya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki semester 2 dan pada bab 5 ini kita membahas tentang syirik. Syirik dibedakan menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Ada yang tahu apa itu syirik besar dan syirik kecil? Pembagian syirik ini ada 2, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik asghor. Ada yang tahu apa itu syirik besar dan apa itu syirik kecil? Baik, Ibu jelaskan ya. Syirik besar yaitu menganggap ada Tuhan selain Allah dan mengingkari kemahakuasaan Allah SWT. Orang yang melakukan syirik besar ini dapat dikategorikan sebagai orang yang murtad. Segala amal yang dilakukan sebelum dia melakukan perbuatan syirik ini akan terhapus dan dia akan masuk ke neraka yang kekal. Adapun contoh-contoh dari syirik besar ini yaitu yang pertama syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam kecintaan. Dari keempat contoh syirik besar ini ada yang bisa menjelaskan? Baik, Ibu jelaskan ya. Syirik yang pertama yaitu syirik dalam berdoa, yaitu merendahkan diri kepada selain Allah dengan tujuan untuk istighosah dan isti'anah kepada selainnya. Yang kedua yaitu syirik dalam niat, kehendak, dan maksud, yaitu manakala melakukan ibadah hanya semata-mata untuk dilihat oleh orang atau untuk kepentingan dunia semata. Syirik yang ketiga yaitu syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan ini menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah dalam menjalankan syariat atau ridho atas hukum tersebut. Contoh syirik yang terakhir yaitu syirik dalam kecintaan. Maksudnya yaitu mengambil makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menyetarakan kecintaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik asghar atau syirik kecil. Ada yang tahu apa itu syirik kecil? Baik, Ibu jelaskan ya. Perbuatan syirik kecil ini yaitu perbuatan yang seolah-olah mengakui ada kuasa lain selain Allah. Perbuatan syirik ini tidaklah membuat orang menjadi murtad, akan tetapi jika perbuatan ini dilakukan maka akan menimbulkan dosa dan kerugian. Syirik asghar ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu syirik asghar zahir atau syirik kecil yang nyata dan syirik asghar khafi atau syirik kecil yang samar. Ada yang bisa menjelaskan masing-masing pembagian syirik kecil ini? Baik, Ibu jelaskan ya. Syirik zahir ini yaitu syirik yang dilakukan dengan anggapan bahwa segala perbuatan merupakan kehendak Allah dan pelakunya bisa juga karena beranggapan kehendak Allah bisa diraih melalui benda-benda tertentu yang tidak logis. Syirik ini dilakukan secara qauli atau secara lisan, ucapan, fi'il perbuatan, atau i'tiqadi atau keyakinan.
Lalu syirik asghar khafi, yaitu syirik yang dikategorikan berada dalam kawasan niat atau tujuan seorang dalam melakukan suatu amal. Misalnya, orang yang melakukan amal baik agar dipuji manusia atau membaca Al-Quran supaya dinilai suaranya indah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 38 sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang berbuat riya adalah teman dari setan dan setan adalah seburuk-buruk teman. Syirik kecil ini memiliki contoh, yaitu yang pertama riya, sum'ah, bersumpah dengan selain nama Allah, memakai azimat, mantra, sihir, peramalan, dukun dan tenung, dan bernazar kepada selain Allah. Adapun syirik yang langsung dari Allah yaitu ada 3. Yang pertama, syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Adapun hal-hal yang dapat menuju kemusyrikan, yaitu yang pertama, berlebihan dalam mengagukan nabi. Yang kedua, memuja kuburan. Ada yang bisa menjelaskan hal-hal tersebut? Baik, ibu yang menjelaskan ya. Yang pertama yaitu berlebihan dalam mengagukan nabi. Nabi Muhammad melarang umat Islam untuk mengagungkan dan memuji-muji dirinya. Yang kedua yaitu memuja kuburan. Islam melarang beberapa perbuatan yang dapat mengarah kepada pemujaan kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, sholat menghadap kuburan, dan lain-lain. Kemudian dampak dari syirik. Ada yang sudah tahu dampak dari syirik? Sebelah kanan itu, coba dijelaskan. Sebutkan dan jelaskan dampak dari syirik. Ya. Baik, ibu tambahkan ya. Dampak dari syirik yang pertama, penghinaan manusia, sarang tahayul, kezaliman yang besar, sumber ketakutan, dan menghambat jiwa optimis. Kemudian membentengi diri dari perbuatan syirik, yaitu dengan cara yang pertama, menuntut ilmu agama. Seperti saat ini kita sedang belajar ilmu agama. Yang kedua, berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, mengenali kebiasaan masyarakat yang termasuk perbuatan syirik, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan takut, banyak berdoa agar selalu terhindar dari syirik, menjauhi tempat-tempat yang banyak melakukan praktik syirik. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai hikmah menghindari perbuatan syirik. Adapun hikmah dari syirik ini yaitu yang pertama, mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia. Yang kedua yaitu mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Yang ketiga yaitu menjadikan manusia yang suci dan benar. Yang keempat yaitu memunculkan kepercayaan diri yang teguh dalam segala hal, tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun dan apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Yang kelima yaitu tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Dan yang keenam yaitu menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Yang terakhir yaitu mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Mungkin itu saja dari pembahasan ibu pada pembelajaran kali ini. Jika ada tutur kata dari ibu yang salah maupun keliru, mohon dimaafkan ya. Sebelum ibu tutup, ibu absen dulu. Yang tidak berangkat siapa? Kenapa Nila tidak berangkat? Sakit. Baik, semoga yang hari ini sakit diberi kesembuhan ya. Sebelum ibu akhiri, ada pertanyaan? Baik, ibu cukupkan ya. Besok kita membahas tentang Asmaul Husna, mohon dipersiapkan. Belajar dulu sebelum kita memulai pembelajaran ya.
Baik Ibu akhiri ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.